Boleh ada sebagaimana kami ada hingga pada saat hari ini adalah karena kekayaan kemurahan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau tetap pribadi yang Immanuel. Maka dalam segala perkara, bahkan di tengah-tengah situasi mewabahnya COVID-19 hari-hari ini, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu goyah, sebab Tuhan tetap Immanuel menyertai kami. Pada kesempatan ini kami rindukan firman-Mu kembali mengisi kehidupan kami, menerangi hati, menerangi pikiran kami. Sebab kami tahu Tuhan, kekuatan firman-Mu ajaib untuk menopang kami, agar kami kuat bertahan sampai akhir, mengakhiri pertandingan iman kami dengan baik. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini, yang mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Kami siap menerima berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, salam persekutuan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah-rumah, saya percaya dan kita percaya saudaraku, Tuhan Maha Hadir, Dia Immanuel. Maka di rumah-rumah pun saudaraku kita beribadah, Dia berkuasa untuk melawat, untuk memberkati kita semua. Kita akan membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Mari persiapkan diri baik-baik di rumah, persiapkan hati dengan baik. Biarlah hati kita pada kesempatan ini merupakan tanah yang baik, tanah yang subur, untuk benih firman Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman ini memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adapun pembelajaran kita, perenungan kita pada kesempatan ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita, saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun tema perenungan kita pada kesempatan ini yaitu bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Saudara, kalau kita memperhatikan Yohanes pasal 6 ini, dari nas ini saudara, kita diperlihatkan akan dua tipe kerohanian, yakni tipe yang bertahan. Kita dapat melihat itu dari ke-12 murid, dan ada tipe yang tentunya tidak baik untuk diteladani, yaitu tipe kerohanian yang pada akhirnya mengundurkan diri, yaitu orang banyak, dikatakan di sana dalam ayat 66. Mari kita membaca Yohanes pasal 6 ayat 66. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66. Ya, boleh dibantu baca. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Iya, saudaraku, kalau kita memperhatikan secara keseluruhan Yohanes pasal yang ke-6 ini, ada mujizat sebelumnya, sebelum narasi yang kita lihat dalam ayat yang barusan dibaca. Ada satu kisah yang luar biasa, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang lebih lewat 5 roti 2 ikan saja. Nah, setelah peristiwa itu banyak orang yang mengikut Yesus. Banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Tetapi pada ayat-ayat selanjutnya, secara khusus kita lihat mulai ayat 60 sampai ayat 66, orang banyak yang begitu antusias di sebelumnya. Setelah mereka melihat dan mengalami mujizat yang luar biasa, mereka mengundurkan diri. Tadi sudah dibaca, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kaitkan dengan Matius pasal 24 ayat yang ke-13, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saudaraku, tanpa saya mengajak kita untuk melihat secara eskatologis ayat tersebut, pada kesempatan ini saya hanya mau mengutip ayat itu, bahwasanya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus sangat-sangat menginginkan kita menjadi pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang bertahan sampai akhir. Nah, belajar dari narasi ini,
Tentu orang banyak yang mengundurkan diri ini saudara ada faktornya. Jadi mundurnya orang banyak ada faktornya saudara. Nah ini yang akan kita perhatikan, ini yang akan kita lihat saudara. Agar kita belajar dari yang mengundurkan diri maupun dari yang bertahan. Dengan mengambil tentu nilai-nilai rohani. Agar kita sekarang ini bertahan. Bukan hanya bertahan sampai hari ini tapi sampai kesudahannya. Firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani bahwasanya satu kali lagi Tuhan akan menggoncang bukan hanya bumi tetapi langit. Saudara, kita tidak bisa pungkiri hari-hari ini kita melihat dan berada pada situasi dunia yang sedang digoncang oleh mewabahnya COVID-19. Tapi percaya saudaraku, kita yang sudah di dalam Kristus akan ada terus pertolongan, kekuatan dari Tuhan untuk kita bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, mari saudara tetap pada alur pemberitaan firman Tuhan ini supaya kita mengerti. Mari kita saudaraku memperhatikan, setidaknya saudara ada beberapa hal yang harus kita pahami melalui Yohanes pasal 6 ini agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertahan sampai akhir. Antara lain saudara, yang pertama, agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi Kristen-Kristen yang bertahan meski banyak goncangan saudara. Goncangan ekonomi bisa bisa terjadi saudara melalui apapun, termasuk melalui COVID-19 ini. Tapi mari belajar dari firman Tuhan pada kesempatan ini. Jemaat yang ada di rumah-rumah sekarang, mari kita memperhatikan firman Tuhan. Yang pertama saudara, memiliki orientasi hidup yang benar. Ini menjadi kunci, rahasia agar saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bertahan sampai akhir. Kita Ibrani juga menyampaikan bahwasanya Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang yang mengundurkan diri. Dan itu Tuhan kita, Bapa yang setia. Maka kalau kita anak, seperti itu Bapa, maka harusnya seperti itu anak. Karena karakter ilahi daripada Bapa tentu berada pada anaknya yang lahir secara ilahi melalui firman dan Roh Kudus yang disebut lahir kembali saudara. Supaya kuat, pertama memiliki orientasi hidup yang benar. Nah, mari kita lihat Yohanes pasal 6 ini. Orang banyak yang mengikut Yesus dalam narasi ini adalah orang-orang yang memiliki orientasi yang tidak benar. Orientasi mereka mengikut Yesus adalah material ataupun seputar kebutuhan jasmani. Kita mundur ke ayat yang sebelumnya, pasal 6 ayat 26 dan ayat 27. Mari dibantu baca Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26 dan 27. Yohanes pasal 6 ayat 26 dan 27. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Iya, pada waktu orang banyak menghampiri Yesus, mencari-cari Yesus, mengikuti Yesus, Yesus tahu isi hati mereka. Yesus tahu motif mereka. Itu sebabnya Yesus mengoreksi daripada motivasi mereka yang tidak lurus tersebut. Yesus berkata, menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." Saudara, ada banyak motif orang mengikuti Tuhan. Ada banyak motif orang menjadi seorang Kristen. Ada motif yang benar, ada motif yang salah saudara. Motif yang salah, waktu akan mengujinya. Lambat atau cepat saudara akan mengalami kekecewaan, kejenuhan. Bahkan akhirnya saudaraku mengundurkan diri secara iman. Walaupun mungkin tetap kekristenannya secara hukum tetap saudaraku agamanya Kristen. Tapi secara iman sudah mengalami kemunduran. Bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang kuat? Orientasi kita saudaraku harus orientasi hidup yang benar. Mengikut Yesus, melayani Yesus bukan karena makan dan minum. Bukan karena perkara-perkara jasmani. So kita akan kecewa. Kita akan kecewa saudara. Itu sebabnya
manakala ada banyak orang ingin mengikut Yesus dan berkomitmen ingin menjadi murid, Yesus menantang mereka bahwasanya kalau kamu tidak mau pikul salib, tidak mau sangkal diri mengikut aku, kamu tidak dapat menjadi murid-muridku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa sangat menyayangi kita. Bapa sangat mencintai kita. Itu sebabnya Dia korbankan anak di kayu salib menjadi penebus bagi kita. Tetapi Bapa juga tidak menginginkan kita menjadi anak-anak gampangan yang memiliki karakter-karakter duniawi. Sebab kalau kita kaitkan dengan Injil Matius pasal 6, perkara-perkara jasmani itu dicari-cari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, saudara. Jadi ketika orang banyak ini melihat Yesus melakukan mujizat, mereka begitu antusias. Oh, ini pribadi yang akan mampu menjawab segala kebutuhan, kebutuhan daripada hawa nafsu, kebutuhan daging kami. Oleh karena itu ketika Yesus menyampaikan pengajaran dan mereka berespon dalam ayatnya yang ke-60 sampai 66, di sana dikatakan siapa yang bertahan, siapa yang bisa tahan dengan pengajaran itu. Ketika Yesus mengajar mereka, mulai membawa mereka kepada tahap yang lebih lagi secara rohani, orang banyak siap. Mereka tidak tertarik dan akhirnya saudaraku ayat 66 terjadi. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti. Bahkan saudara, Rasul Paulus pun mengatakan kepada kita melalui 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Kehidupan lahiriah mereka merosot, tetapi yang dia banggakan kehidupan dia semakin hari semakin diperbaharui. Semakin diperbaharui. Mengapa? Karena mereka memperhatikan bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Apa sih yang tidak kelihatan? Tentu berbicara perkara-perkara ilahi, perkara-perkara rohani yang tidak dapat saudaraku dilihat secara kasat mata. Tetapi itulah justru yang membuat kita akan kuat. Motivasi kita menjadi saudaraku penentu kekristenan kita akan kuat atau rapuh hari-hari ini. COVID-19 saya percaya seizin Tuhan juga sampai hari ini belum berlalu saudara. Ada banyak yang Tuhan sedang kerjakan. Salah satunya untuk memurnikan iman kita. Untuk memurnikan iman kita saudaraku. Mari kita lihat sebentar 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Dibaca ayat yang ke-18 saja. Ayat yang ke-18, 2 Korintus pasal 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Orientasi hidup kita sebagai orang percaya biar berorientasi kepada perkara-perkara rohani. Bukan lebih tertarik dengan hal-hal jasmani. Semua itu akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Orang banyak ini mengikut Yesus dengan orientasi yang tidak benar, sehingga akhirnya kecewa ketika menerima pengajaran yang keras dari Yesus. Mereka tidak siap dan tidak tertarik, akhirnya mengundurkan diri. Nah, selanjutnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, bagaimana ataupun saudaraku, apa rahasia agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa bertahan sampai akhir, tidak mundur dari iman kita saudaraku dalam mengikut dan melayani Tuhan. Dari Yohanes pasal 6 ini kita belajar. Yang kedua, memiliki iman. Adapun penyebab orang banyak mengundurkan diri ternyata saudaraku dikarenakan mereka bukanlah orang beriman. Masih Yohanes pasal 6 ayat 63 dan 64. Mari Yohanes pasal 6 ayat 63 dan 64. Yohanes pasal 6 ayat 63 64. Yohanes pasal 6 ayat 63 dan 64. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Iya,
Ternyata dari banyak orang yang datang itu, mereka adalah orang-orang yang belum memiliki iman yang tertuju kepada Yesus. Mereka bukan orang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengikut Yesus karena ikut-ikutan. Jika kita saudara memiliki iman yang sungguh-sungguh, tentunya kita akan memiliki kekuatan untuk bertahan. Dalam pasal 11 kitab Ibrani kita diperlihatkan secara luar biasa memperhatikan bagaimana tokoh-tokoh iman bertahan sampai akhir. Ada Abraham, ada Habel, ada Musa, ada banyak saudaraku, anak-anak Tuhan. Mereka bertahan mengakhiri pertandingan iman mereka dengan baik. Mengapa? Mereka hidup oleh iman. Yesus memberitahu kepada orang banyak, di antara kamu ada orang-orang yang tidak percaya. Jadi ternyata saudara, ada banyak orang bisa datang ke gereja. Ada banyak orang datang satu persekutuan, kebaktian, kebangunan rohani, seminar dan lain sebagainya. Tetapi bukan karena iman, tapi karena ada motif-motif yang lain. Itu sebabnya tadi poin yang pertama saudara, penyebab mereka tidak kuat, akhirnya mengundurkan diri. Mereka memiliki orientasi hidup yang salah. Jadi saudaraku, supaya kita kuat, pertama memiliki orientasi hidup yang benar. Yang kedua memiliki iman. Memiliki iman. Imanlah kekuatan kita saudaraku. Imanlah yang akan membawa kita akhirnya bertarung sampai akhir. Setelah selesai COVID-19 ini saudaraku, saya percaya akan ada gelombang-gelombang yang lain yang menjadi tantangan bagi kita orang percaya. Bagi dunia ini. Sebab ini dunia bukan tempat kita. Tuhan sudah menyiapkan langit yang baru, bumi yang baru. Amin saudaraku. Tuhan tidak mempersiapkan kita untuk menetap di dunia ini. Justru Tuhan sendiri yang akan menggoncang. Apakah saudara tidak berpikir seluruh dunia, di dunia ini semua anak-anak Tuhan pasti berdoa COVID-19 berlalu. Tapi kalau belum berlalu sampai hari ini, berarti ada hal yang Tuhan sedang kerjakan untuk bangsa-bangsa. Ada yang Tuhan sedang kerjakan untuk kita jemaat. Ada yang Tuhan kerjakan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gereja. Maka saudaraku tetap memiliki iman. Dan Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul karena pendengaran akan firman. Maka saya percaya saudara yang di rumah hari ini mendengar firman, saya percaya iman saudara akan terus bertumbuh. Karena firman itu mengakibatkan kita beriman, dan iman itu mengakibatkan kita saudaraku mengekspresikannya dalam tindakan perbuatan. Yang ketiga saudaraku, bagian akhir. Yang ketiga yang harus kita pahami saudaraku dan tentu kita terapkan dalam hidup kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat bertahan sampai akhir. Yang ketiga, memiliki pengenalan akan Tuhan. Dari Yohanes pasal 6 ini saudara kita diajar akan hal itu. Setelah orang banyak undur daripada Yesus, Yesus menantang saudaraku komitmen ke-12 murid. Ini unik bagi saya. Mungkin kalau kita sebagai pemimpin ada yang kita pimpin mundur, maka kita saudaraku mencoba menjaga kelompok yang masih belum mundur, atau membujuk, atau menyanjung, atau seperti mengayomilah. Tapi Yesus sebagai guru besar, unik saudara. Ketika orang banyak berbondong-bondong meninggalkan dia, Yesus justru menantang komitmen ke-12 murid. Dalam ayat 60, ayat yang ke-67, ayat yang ke-67, mari dibaca. Yohanes pasal 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, setelah orang banyak mengundurkan diri dari Yesus, Yesus bertanya kepada ke-12 murid secara khusus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apa jawab Simon Petrus ayat 68? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, ini yang membuat orang banyak dengan ke-12 murid, murid-murid yang lain dengan ke-12 murid. Jadi sama-sama murid, tapi berbeda tingkat kerohanian. Ketika Yesus menantang komitmen ke-12 murid, Petrus mewakili ke-11 murid yang lainnya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Orang Kristen kalau sudah mengerti, mengenal Yesus satu-satunya jalan kehidupan, apapun yang dialaminya dia tidak akan mau mundur saudara. Maka benarlah kata firman Tuhan, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada saudara. Amin.
COVID-19 tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mungkin untuk sekarang ini memisahkan kita, tidak bisa bertemu secara fisik dalam kelompok persekutuan di gereja ini. Tapi dalam roh kita bisa bersekutu, saudaraku. Menyatu di dalam doa dan pujian penyembahan kita. Doa kita, saudaraku, harapan kita, semua gereja-gereja melalui situasi ini semakin mengalami pendewasaan rohani. Jemaat semakin mengalami pendewasaan rohani. Jemaat Tuhan GBI GPH di tempat ini terus bertumbuh berkembang dalam segala hal karena Kristus yang adalah kepala. Ternyata yang membuat ke-12 murid bertahan, yang menjadi pembeda adalah mereka mengenal siapa Yesus. Yesus bukan hanya pribadi yang mampu memberikan makan minum kepada mereka seperti yang menjadi keyakinan daripada murid-murid yang lain. Karena mereka melihat mujizat yang luar biasa lewat 5 roti dan 2 ikan sebelumnya, saudara. Walaupun ditantang, seakan-akan Yesus mengusir mereka. Pergi kalau mau pergi. Tapi Simon Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan yang kekal, saudara. Perkataan hidup yang kekal. Jadi saudara, pengenalan Petrus dan kawan-kawan membuat mereka berbeda dari orang banyak. Mari kita tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan lewat apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Cara bergaul karib dengan Tuhan menjaga persekutuan kita. Kalaupun hari-hari ini harus beribadah dari rumah, tetap beribadah sungguh-sungguh di rumah, saudara. Ada orang punya pemikiran bahwasanya, saudaraku, Tuhan yang hadir di bait suci dengan di rumah berbeda. Sehingga ada orang beribadah di rumah bukan ibadah, tapi nonton bareng. Jalan sana, jalan sini. Seenaknya ambil air minum, seenaknya pegang guling. Saudaraku, hormat akan dia. Itu menunjukkan kualitas iman kita. Dalam Mazmur pasal yang kedua dikatakan ayat 11. Bahwasanya beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita Ibrani mengatakan bahwasanya kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena apa? Karena Bapa kita Bapa yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Maka anak-anaknya pun yang akan berdiam di kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah orang-orang yang punya iman tidak tergoncangkan. Adalah orang-orang yang punya kerohanian yang tidak tergoncangkan. COVID-19 tidak akan mampu menggoncangkan orang-orang yang sungguh-sungguh, saudaraku, memiliki orientasi hidup yang benar, memiliki iman dan juga memiliki pengenalan akan Tuhan. Kitab Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Saudara, kalau Bapak Wali Kota kita pergi ke Sulawesi Utara, tentu banyak orang tidak mengenal dia di sana. Karena mereka tidak mengenal, sikap mereka pasti biasa-biasa saja seperti halnya dengan masyarakat lainnya. Tapi kalau kita yang kenal, pasti kita punya rasa hormat. Kita tahu jabatan dia siapa. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Presiden kita. Sikap kita akan hormat. Kalau kita kenal dia satu-satunya, saudaraku, jalan keselamatan, sumber hidup yang kekal. Apapun yang terjadi, apapun tantangan, kita tidak akan mau berpaling mundur dari Tuhan. Tapi kalau belum mengenal dia dengan benar, saudara, persoalan kecil pun akan dapat membuat kita tawar hati. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah orientasi hidup yang benar sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan. Bukan untuk perkara makan minum. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa bilang kita tidak butuh hal tersebut? Tapi saudaraku, Tuhan akan cukupkan semua kebutuhan kita. Tapi orientasi hidup kita harus benar. Kita mencari perkara-perkara rohani lebih utama daripada yang lain. Yang kedua, memiliki iman. Iman itu saudaraku anugerah, tapi saudaraku harus terus dipupuk, dan pupuknya adalah firman Tuhan. Dan diuji dengan waktu dan situasi. Maka saudaraku, di situasi COVID-19 yang mewabah ini akan semakin terlihat siapa domba-dombanya Tuhan, siapa yang bukan domba. Karena cinta, kata kitab Kidung Agung, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Justru cinta itu akan terlihat di tengah-tengah situasi yang sulit. Supaya kita menjadi pribadi yang dapat bertahan sampai akhir seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, memiliki pengenalan akan Tuhan. Mari saudara rajin gemar membaca.
mendengar firman, merenungkan. Sebab dari situlah kita semakin mengenal akan Dia. Dan pengenalan kita itu akan membuat kita hormat kepada Dia. Kalau kita kenal Dia Allah yang Immanuel menyertai kita, mana mungkin kita mau mundur oleh karena situasi COVID-19 ini. Karena kita tahu penyertaan Tuhan dahsyat, lebih dari cukup bagi kita. Dan kita tahu Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau kita kenal Allah yang demikian adanya, hari ini dan seterusnya, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap kuat. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Doa saya, semua jemaat GBI GPH yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi, beserta semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bertahan sampai akhir. Mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik seperti Paulus. Karena Paulus tidak memperhatikan, tidak orientasi lagi kepada hal-hal jasmani. Dia tidak fokus kepada yang kelihatan, tapi dia fokus kepada yang tidak kelihatan, yang tidak terlihat secara kasat mata, yaitu perkara-perkara ilahi. Sampai di sini saudaraku pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau menghendaki kami bertahan sampai akhir, setia sampai akhir. Tuhan, waktu akan menguji kualitas kerohanian kami, kualitas iman kami. Kami belajar firman-Mu pada kesempatan ini. Belajar Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang bertahan sampai akhir. Biarlah kami dalam hidup mengikut melayani Engkau. Kami memiliki orientasi hidup yang benar. Kami mengikut mengasihi Tuhan, bukan untuk memuaskan kebutuhan hawa nafsu kami. Bukan hanya untuk makan minum kami. Tetapi lebih daripada itu, kami fokus kepada hal-hal yang ilahi, kepada hal-hal yang memiliki nilai kekekalan. Dan biar juga Tuhan, kami terus memiliki iman yang murni kepada Tuhan. Iman tersebut lahir karena firman yang kami dengar. Dan biar kami juga menjadi pribadi-pribadi yang terus Tuhan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab pengenalan akan Engkau membuat kami kuat. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada di rumah-rumah saat ini beribadah. Tuhan memberkati mereka. Usaha pekerjaan mereka Tuhan buat beruntung berhasil. Bahkan secara khusus kami mohon kemurahan-Mu, Engkau memproteksi kami keseluruhannya dari penyakit-penyakit sampar, penyakit-penyakit menular di zaman akhir ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membedakan orang-orang yang mengandalkan Engkau dengan yang tidak. Mohon kemurahan-Mu Bapa, diberkati jemaat di tempat ini. Hamba-Mu Bapak Yohanes Cia, suami istri, semua para pelayan-pelayan diberkati oleh Tuhan. Biar kami semua boleh bergandeng tangan, boleh saling mendukung, saling mendoakan satu di dalam kasih sayang Tuhan, untuk kami bersama-sama bertumbuh dewasa rohani, siap menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami, yang telah berfirman kepada kami. Kami terima firman-Mu dengan iman, dengan sukacita. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.